Bapak Ibu, rangkaian acara berikutnya yakni sejenak kita akan simak bersama. Inilah sambutan dari CEO Paseban Sena dan founder Kang Sayur yang terhormat Ibu Mirna Ayu Wulandari Bebus MIB, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji kita limpahkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Serta kita kirimkan sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Perkenalkan, saya Mirna Ayu Wulandari. Saya putri pertama dari Bapak Haji Insinyur Budiarso dan Ibu Hajah Nunung Kudratillah. Saya di sini sebenarnya menggantikan peran suami saya yang seharusnya memberikan kata sambutan di pagi hari ini. Karena beliau berhalangan hadir karena saat ini sedang berada di Canberra untuk menempuh program studi PhD di tahun terakhirnya. Mohon doanya semoga tahun depan sudah diberikan kelancaran dan kelulusan dalam menyelesaikan program doktoralnya di Australia National University. Saya ucapkan terima kasih terhadap seluruh undangan yang sudah berkenaan hadir pada acara kami pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mama, ibu-ibu arisan solehah, dan juga kepada teman-teman SMP mama. Juga ada teman-teman dari pabrik gula yang sudah berkenaan hadir. Ada juga teman mama yang datang jauh-jauh dari Jakarta, teman dekatnya mama, dan seluruh juga kepada keluarga besar dari Bapak Ibu saya, keluarga besar dari Abdul Holik, keluarga besar Arjali, dan keluarga besar Dasuki. Saya haturkan ucapan beribu-ribu terima kasih. Dan izinkan saya menyapa sejenak tamu yang datang dari jauh dari Singapura. We are so delighted to have all of you here and to share our special moment with us. And I sincerely appreciate and it means the world to us. Thank you so much. Employee Appreciation Day merupakan acara yang sangat bermakna bagi kami semua sebagai satu tim. Acara ini sebenarnya diinisiasi sendiri oleh tim kami setelah 2,5 tahun vakum karena pandemi. Employee Appreciation Day bukan hanya selebrasi tentang segala keberhasilan yang sudah kita raih, namun juga selebrasi terhadap banyak kegagalan sebenarnya yang akhirnya kita mampu rubah menjadi pelajaran dan menjadi mentor terbaik. Pada pagi hari ini sengaja kami semua mengangkat filosofi Jawa, Lati, Pakarti, Ngawiji, yang secara keseluruhan maknanya adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Apapun yang kita siratkan dalam hati, seyogyanya mampu kita selaraskan dengan ucapan kita dan diimplementasikan secara harmoni melalui perbuatan. Dengan harapan kami semua mewujudkan sinergitas antara ucapan, hati, dan perbuatan, membangun ketiga poin kokoh ini dalam diri kami masing-masing sehingga menyatu kepada satu keseluruhan tim Nawawi Group menjadi satu impian dan satu tujuan. Penting bagi saya dan seluruh tim kami untuk selalu relevan dalam zaman digitalisasi.
Jadi saya selalu menekankan kepada seluruh tim saya untuk tidak pernah berhenti belajar, selalu banyak mencari ilmu dan informasi di luar, dan selalu menjadi berbeda dalam hal inovasi dan kreasi. Jika kita tidak pernah berhenti belajar, membuat kita selalu memelihara rasa ingin tahu. Karena bagi saya ilmu dan pendidikan itu erat kaitannya terhadap pembentukan budaya. Dan pembentukan budaya kental sekali dengan pembentukan peradaban. Saya termasuk yang beruntung punya kesempatan sekolah di Australia berkat orang tua, pastinya berkat mama papa. Selama 8 tahun di Australia, saya tidak hanya mendapat ilmu secara akademis, namun juga punya pengalaman bersosialisasi dalam lingkungan yang sangat multikultural dan divergen. Setelah ilmu itu saya serap, saya kembali lagi ke Probolinggo. Saya aplikasikan semua yang saya dapat merantau belajar di luar negeri. Semua saya terapkan di Probolinggo. Namun ada satu hal yang memang diajarkan secara terperinci oleh orang tua saya, yaitu empati. Sebagai pimpinan, empati itu perlu saya asah terus supaya saya bisa memahami perasaan orang lain sehingga saya bisa memberikan respon yang sesuai. Ibu saya contohnya, ya hobinya memang suka belanja. Namun ibu saya itu punya keistimewaan lain, yaitu suka memikirkan perasaan orang lain, suka memikirkan apa kebutuhan orang lain. Saya rasa semuanya pasti setuju ya, yang ada di ruangan ini ya. Jadi saya melihat dari kedua orang tua saya mengajarkan saya bahwa dengan kita memahami perasaan orang lain, kita seakan-akan mempunyai kekuatan yang tiada batas untuk selalu mengabdi kepada orang lain dan menabur banyak benih kebaikan. Karena pada akhirnya di ujung usia kita, apakah kita memang sudah bermakna bagi banyak orang? Apakah kita memang sudah memberikan banyak kebermanfaatan untuk orang banyak? Pandemi membuat kita semua kembali ke titik nol. Saya belajar bahwa sehebat apapun orang, setinggi apapun ambisinya, jika Allah sudah memberikan kehendak, kita cuma bisa menerima. Dalam banyak hal, dalam banyak lini bisnis Nawawi Group, salah satu yang terdampak oleh pandemi adalah Paseban. Jadi selama rentang 2,5 tahun itu sekitar 300-an lebih event terkanselkan gara-gara pandemi. Dan saya ingat sekali 18 Maret 2020 saya mengumpulkan tim saya bilang bahwa kita harus bertahan. Kita harus belajar berenang kembali. Pertanyaannya yang saya lontarkan kepada tim selanjutnya adalah, besok saya mau jualan sayur, malu nggak kalian? Karena kalian tidak bisa memakai atribut Paseban. Kalian tidak bisa memakai sepatu yang tiap hari kalian semir mengkilap rapi. Karena kalian harus memakai sandal jepit, kalian harus memakai kaos dan berangkat menjadi kurir sayur. Ya alhamdulillah saya di belakang saya banyak orang-orang hebat, tim-tim saya yang mensupport dan mereka berada bersama saya dalam posisi saya di bawah dan posisi saya di atas. Nah, kalau misalnya kita berbicara jadi pandemi dari Nawawi Group ini mana yang tidak terdampak? Toko Mas Nawawi yang saya nggak ngerti kenapa di luar nalar manusia di mana banyak UMKM dan bisnis runtuh gara-gara pandemi,
tokonya mama masih diberondong banyak orang. Itu memang di luar nalar dan itu memang hasil tabungan dari mama menabur banyak kebaikan kepada orang lain. Dari pandemi ini saya juga belajar bahwa melakukan wirausaha ini bukan tujuan akhir, namun adalah proses perjalanan yang memang harus sabar kita lewati. Demikian kata dari saya, semoga kita semua tidak pernah lelah belajar dan kita semua selalu memaknai langkah yang selalu kita ambil walaupun baik atau buruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.